warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang suka mimpin doa? Ini Sindu. Silakan bisa mimpin doa. Nah, sebelum pembelajaran gimana? Gak apa-apa kalau belajar dari pemimpin yang baik ya. Nah, ayo kita coba dulu. Gak apa-apa, kan semua laki-laki kok dari salah imam, ya enggak? Salah, ya, bener ayo. Oh, Oke, sebelumnya izin memperkenalkan ulang ya, takut pada lupa ya. Nama saya Abdullah Mahfud Al-Ghazali, bisa dipanggil Al atau Gaza juga. Nah, saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Ada yang tahu bimbingan dan konseling tidak? Nggak tahu ya, BK. Pokoknya nanti di sekolah SMP dan mulai SMP dan SMA ada guru BK. Kerjanya apa itu guru BK? Biasanya apa? Kerjanya guru BK apa? Nggak tahu ya. Nah, biasanya suka membantu menyelesaikan masalah-masalah siswa. Nah, jika begitu akan lebih. Nah, masalahnya kan ada banyak ya. Ada masalah pribadi, kayak misalkan di rumahnya bersama kakaknya berantem. Ada mulai masalah sosial. Masalah sosial itu seperti masalah dengan teman-temannya. Ada juga masalah belajar. Masalah belajar itu kayak kesulitan memahami pelajaran. Ada juga masalah karir. Itu masalah yang kebingungan akan nanti itu masa depan kita menjadi apa. Nah, paham nggak? Nah, di sini kita sebutkan kita belajar tentang masalah belajar. Nah, di sini teman-teman ada yang kayak gini nggak? Sudah belajar tapi masih nggak paham. Ada yang kayak gitu nggak? Sudah belajar terus-terusan, banyak belajarnya tapi masih aja nggak paham, masih nggak dong gitu. Ada nggak yang gitu? Nah, jadi tenang aja ya teman-teman tuh nggak sendiri kok yang kayak gitu tuh. Semuanya pernah mengalami kesulitan. Mau itu orang pintar sekalipun, mau teman-teman sekalipun, mau saya juga, saya pernah mengalami kesulitan. Jadi semua orang tuh pernah mengalami kesulitan. Nah, di sini tuh ada macam-macam metode pembelajaran. Kita ambil 3 aja nih. Metode pembelajaran tuh lebih ke cara guru menjelaskan kepada teman-teman. Nah, yang pertama, metode ceramah. Ada nggak guru yang menjelaskan pelajaran itu kayak ngobrol terus secara lisan kayak gini? Ada nggak? Ada. Kamu kalau gitu bosan nggak? Bosan nggak? Atau kadang suka? Suka. Nah, jadi tiap individu tuh beda visual. Jadi kita misalkan contohnya. Jadi saya tuh lebih paham ketika guru menjelaskannya lewat video atau ilustrasi atau diagram dan sebagainya. Ada yang suka misalkan lewat video nggak belajarnya? Nggak ada. Atau bahkan lebih suka lewat auditori. Auditori itu lebih suka mendengarkan. Lebih suka lewat video atau mendengarkan? Mendengarkan. Nah, ini pasti beda-beda teman-teman. Punya individu itu pasti berbeda-beda. Ada yang suka visual, ada yang suka auditori, atau bahkan ada yang suka dua-duanya. Termasuk saya sendiri, saya suka dua-duanya. Nah, yang terakhir ada kinestetik. Apa itu kinestetik? Ada yang tahu nggak? Kinestetik itu belajar mengalami pengalaman langsung atau praktek fisik langsung. Waktu benar-benar habis, semua tugas harus selesai. Panik, segalanya dikerjakan dalam 1 malam. Semua diberi waktu dan berencana. Iya kan? Tebak ini hewan apa? Monyet. Kita lihat ya. Lanjut. Ini hewan apa? Oke, kita lihat ya. Ada yang tahu main mapping nggak? Ada yang tahu main mapping nggak? Main mapping itu bahasa Inggris. Main tuh pikiran.
Mapping apa artinya? Peta. Jadi apa main mapping tuh? Peta pikiran. Nah, kita akan membuat peta pikiran. Misalkan pelajaran apa yang susah dipahami? Contoh, bisa perhatikan semuanya. Pelajaran apa yang susah dipahami? Contoh, saya nulis matematika susah dipahami. Kenapa susah dipahami? Kita tulis dulu. Kenapa susah belajar matematika? Contohnya, isinya materi ini terlalu susah, gurunya nggak asik, atau dan sebagainya lainnya. Selanjutnya, cara belajar yang paling enak tuh gimana menurut teman-teman? Seperti yang tadi saya bilang ya, entah itu lewat video, entah itu belajar dengan teman-teman yang jago matematika dan sebagainya lainnya. Terakhir, perasaanku saat susah belajar matematika. Misalkan aku nggak bisa nih ya belajar matematika. Perasaanku kayak gimana? Kayak bingung lah, takut salah atau takut kalau nanya teman. Paham nggak semuanya? Paham nggak? Udah, ada yang udah pernah bikin mapping lo? Udah, nah kayak gitu mapping. Itu kan? Nah, jadi teman-teman, terasa ya kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Nah, tadi kita udah belajar apa di awal? Kita belajar gaya belajar yang benar, metode pembelajaran yang benar. Tadi metode pembelajaran ada apa aja? Metode ceramah, lalu diskusi, satu lagi tanya jawab. Nah, untuk gaya belajar ada 3 apa aja? Terus auditorium, terus kinestetik. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.